Bisa kalian bayangkan bagaimana rasanya kalau kalian jadi mainan cewek yandere, cewek yang punya obsesi gila dan bebas ngelakuin apapun pada diri kalian, hanya karena dia ingin memberikan kebahagiaan untuk kalian. Pasti penasaran dong sama ceritanya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja bahas alur ceritanya. Manga ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang siswa suram yang merupakan MC kita bernama Yuto Kiba, di mana saat ini ia akan melakukan aksi kurang iman alias mendiskon umur dengan cara melompat dari atap sekolah. Itu ia lakukan sebab Yuto tidak tahan lagi dengan pembulian ekstrim yang teman sekelasnya itu lakukan. Padahal ia hanya ingin menikmati kehidupan sekolahnya yang normal. Lalu di saat Yuto akan melakukan aksinya, tiba-tiba ada seorang gadis bernama Kubaru. Melihat Yuto yang akan melompat dari atap sekolah, Kubaru malah mengambil seekor bangkai gagak. Kemudian ia mengatakan, jika Yuto melompat dari atap sekolah kemudian mati, maka sama saja akan menjadi mayat yang tidak berguna seperti bangkai gagak tersebut. Lalu Kubaru menawarkan, daripada Yuto mati sia-sia, lebih baik Yuto menyerahkan hidupnya saja kepada Kubaru. Sebab Kubaru akan merawat Yuto dengan baik dan penuh kasih sayang. Mendengar hal itu membuat Yuto jadi sedikit kesal, sebab ia mengira kalau Kubaru sedang mengejek dirinya. Dengan nada yang sedikit emosi, Yuto menanyakan apa yang sebenarnya Kubaru inginkan darinya. Kubaru pun mengaku kalau sebenarnya ia tahu dengan masalah yang Yuto hadapi saat ini, dan apa Yuto mau kalau hidupnya terus-terusan dibully oleh teman-temannya. Mendengar pernyataan itu, Kiba pun mulai mengungkapkan isi hatinya. Jika dirinya ingin sekali hidup normal, ingin punya teman, juga ingin merasakan jatuh cinta seperti orang lain. Setelah mendengar hal itu, Kubaru berjanji jika ia akan memberikan semua hal yang Yuto inginkan, asalkan Yuto mau menjadi bonekanya. Bahkan Kubaru rela memberikan servis mantap-mantap pada Yuto saat ini juga. Jelas, itu membuat Yuto jadi sedikit malu sekaligus salting dibuatnya. Tapi tanpa Yuto duga, Kubaru malah langsung menariknya jatuh dari atap sekolah sambil mengatakan kalau mereka berdua masih hidup setelah jatuh, maka Yuto harus menjadi bonekanya. Dan untungnya mereka berhasil selamat. Namun tangannya Yuto harus mengalami patah tulang setelah jatuh dari tempat tersebut. Kubaru pun sangat senang sebab Yuto kini resmi menjadi bonekanya. Lalu ia meminta Yuto untuk menutup matanya. Dan yap, Kubaru pun langsung mengokop bibir Yuto sebagai tanda kalau sekarang Yuto resmi menjadi miliknya. Yuto pun jadi sedikit kaget melihatnya. Lalu Kubaru mengungkapkan sebagai bonekanya, Yuto harus menuruti semua perintahnya dengan baik, sebab kalau tidak, Kubaru akan menghukumnya dengan hukuman yang belum pernah Yuto bayangkan sebelumnya. Yuto pun hanya bisa pasrah mendengar hal tersebut. Kemudian, hal yang ingin Yuto lakukan sekarang adalah membalas dendam pada orang-orang yang sudah membulinya. Sambil mengelus rambut Yuto, Kubaru pun setuju dan akan melakukan hal itu untuk Yuto. Singkat cerita, saat Yuto masuk kelas, ia melihat banyak coretan di mejanya yang berisi kata-kata cacian dan makian dari teman-temannya. Lalu di saat itu pula, Yuto dihampiri oleh 3 orang murid berandal yang selalu mengganggu Yuto saat di kelasnya. Melihat tangan Yuto yang patah, murid bernama Rio malah akan kembali mengganggu Yuto dengan akan menuliskan kata-kata di perbannya. Yuto pun sedikit menolaknya. Kemudian si Rio malah langsung pergi. Melihat hal itu membuat Yuto merasa aneh dengan tingkahnya. Padahal Rio selama ini adalah orang yang paling sering mengganggunya. Lalu tiba-tiba, dengan edannya, si Rio malah menyerang Kiba dari belakang. Bukan hanya itu, si Rio malah merekam aksi tersebut menggunakan HP milik temannya. Karena belum puas, Rio pun akan kembali memberi Yuto sedikit salam olahraga. Kemudian, di saat yang bersamaan, tiba-tiba Kubaru masuk ke kelas sebagai murid pindahan. Melihat murid cewek yang baru masuk, terlihat Rio malah tertarik dengan Kubaru yang terlihat imut. Kemudian, Rio malah berlaga so asik di hadapan Kubaru dengan menanyakan nama panjangnya. Kubaru pun memberitahu nama panjangnya, yaitu Tomata Kubaru. Belum cukup sampai di situ,
Rio malah meminta nomor kontak Kubaru. Sambil tersenyum, Kubaru pun tidak keberatan memberi kontaknya pada murid nakal seperti Rio. Dan Kubaru berharap ia bisa akrab dengan Rio. Kemudian, Kubaru mendekati Yuto dan menanyakan namanya, sebab kemarin ia lupa menanyakannya pada Yuto. Yuto pun memberitahu namanya, yaitu Yuto Kiba. Lalu Kubaru memuji nama Yuto yang terlihat keren di hadapan Rio. Melihat hal itu, Rio malah menanyakan kenapa Kubaru tertarik pada pria culun seperti Yuto. Kubaru mengatakan kalau ia tidak peduli dengan hal itu dan memintanya jangan ikut campur dengan urusannya. Rio pun sedikit kaget mendengar hal tersebut. Melihat Kubaru yang dekat dengan Yuto membuat Rio semakin kesal dan ia malah berniat mengirim video pembulian yang ia lakukan pada Yuto ke grup WA agar Kubaru tahu kalau Yuto adalah seorang murid pecundang. Singkat waktu, saat jam istirahat, terlihat mereka makan siang bersama dan di saat itu pula mereka membahas tentang rencana balas dendam Yuto pada orang yang sudah membulinya. Lalu Kubaru memberitahu Yuto kalau saat ini dirinya sudah dimasukkan ke dalam grup WA sekolahnya, yang dimana Kubaru sudah melihat video Yuto saat dipermalukan oleh Rio di depan teman-temannya. Yuto pun syok parah melihat hal tersebut dan meminta Kubaru agar jangan menonton video itu. Tapi sayangnya Yuto telat sebab Kubaru sudah menonton video tersebut. Lalu Kubaru mengungkapkan kalau Yuto tidak perlu khawatir sebab video tersebut belum tersebar luas dan hanya di grup kelasnya saja. Kemudian Kubaru malah menawarkan bagaimana kalau video itu kita sebarkan saja sendiri di media sosial. Yuto pun dibuat kaget dan menolak rencana aneh tersebut sebab Yuto berpikir ada cara lain untuk balas dendam. Mendengar hal itu, Kubaru menanyakan kalau Yuto tidak setuju, lalu apa rencana Yuto untuk balas dendam pada si Rio? Yuto pun hanya bisa pelangap-pelongo setelah ditanya seperti itu oleh Kubaru. Setelah itu, Kubaru mengungkapkan kalau tidak ada balas dendam tanpa resiko. Lalu Kubaru mengejek Yuto, apakah keberanian Yuto kemarin yang akan mendiskon umurnya itu cuma main-main saja. Kemudian Kubaru mulai menjelaskan rencananya yang akan berpura-pura menjadi pelaku pembulian yang bodoh dengan memanfaatkan netizen yang akan menjadi penegak keadilan. Terlebih dengan menteng streamer terkenal agar video tersebut cepat viral. Kubaru pun berjanji kalau Yuto mengikuti perintahnya, maka Yuto akan berakhir bahagia. Walaupun masih belum paham apa yang Kubaru rencanakan, dengan rasa sedikit takut, Yuto mencoba memposting video tersebut ke media sosial. Dan ia berharap video tersebut tidak akan ada yang menontonnya, sebab akun yang ia gunakan adalah akun yang baru. Namun siapa sangka, baru beberapa menit di-upload, video itu jadi viral dan memancing berbagai komentar dari netizen. Setelah itu, Kubaru pun memuji keberanian Yuto yang bukan sekadar omong kosong belaka. Lalu, mereka pun kembali ke kelas sambil menunggu hasilnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Rio diberitahu oleh temannya kalau video yang ia sebarkan di grup kelas kini tersebar luas di media sosial dan ia tidak tahu siapa yang menyebarkan video tersebut. Mendengar hal itu, Rio malah menganggap remeh hal tersebut dan mengira kalau semua itu akan menjadi angin lalu saja. Akan tetapi di tengah perbincangan, datang seorang streamer dengan tampilan seperti anak berandal dengan tato batik di wajahnya. Orang itu bernama Bakibo, yang dimana dia ini merupakan streamer yang sedang naik daun. Gara-gara cara barbarnya membuat konten adu mekanik dengan orang yang baru ia temui saat live streaming. Alasan si Bakibo ini menemui Rio sebab ia baru saja melihat video viral yang Kubaru dan Yuto posting dengan nama akun si Rio. Karena merasa tidak nyaman, Rio pun tidak sengaja memukul wajah si Bakibo. Hal itu membuat viewers yang sedang menonton live streaming menjadi emosi dan meminta Bakibo untuk memberi Rio sedikit salam olahraga. Tanpa basa-basi, Bakibo pun langsung menyerang Rio sampai ia terjatuh. Singkat cerita, setelah puas merujak si Rio, Bakibo menanyakan apa alasan Rio tega membuli temannya itu, yaitu Yuto. Lalu Rio mengungkapkan alasan ia membuli Yuto sebab pas awal masuk sekolah ia merasa iri pada Yuto karena Yuto terlihat keren dan menjadi bahan perbincangan para gadis di sekolah tersebut. Dan mulai saat itulah Rio mulai menjahili dan meledek Yuto di depan para gadis. Tapi anehnya ia malah mengaku di depan Bakibo
kalau ia hanya ingin berteman saja dengan Yuto. Jelas, itu membuat si Bakibo tidak percaya dan malah semakin menyerang Ryo secara membabi buta. Singkat waktu, saat di kelas, ada pengumuman dari wali kelas kalau Ryo terluka parah akibat diserang oleh orang yang tidak dikenal dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Itu membuat mereka dipulangkan lebih awal. Di sisi lain, bisa kita lihat misi Kubaru untuk balas dendam berhasil dan kini tidak ada lagi yang berani mengganggu Yuto lagi di sekolah tersebut. Kemudian, Kubaru malah mengajak Yuto untuk bolos sekolah besok dan meminta Yuto untuk pergi berkencan bersama dirinya. Singkat waktu, hari kencan pun tiba. Terlihat Yuto yang sedang pelangak-pelongo saat menunggu Kubaru datang. Lalu saat Kubaru datang, Yuto meminta izin untuk mengganti seragamnya dulu, sebab ia tidak bisa bilang kalau hari ini ia bolos sekolah pada orang tuanya. Lalu saat mengganti baju, Yuto merasa bahagia bisa kencan dengan Kubaru, walaupun ia tahu di saat yang bersamaan, Kubaru juga gadis yang sangat berbahaya. Namun menurut Yuto, Kubaru merupakan gadis yang cukup imut juga. Lalu saat keluar, Yuto tidak sengaja melihat Kubaru yang sedang digoda oleh dua orang pria. Tapi Kubaru tidak menghiraukan mereka dan langsung pergi untuk menghampiri Yuto. Lalu kencan mereka pun dimulai dengan pergi ke akuarium. Setelah itu, mereka pun melanjutkan kencan dengan mengunjungi sebuah kafe. Di sana, Kubaru menanyakan apa Yuto sekarang merasa bahagia bisa kencan dengan dirinya. Yuto pun mengaku kalau dirinya merasa bahagia. Dan Yuto juga merasa kalau ini seperti mimpi. Kemudian Kubaru melanjutkan kalau kebahagiaan Yuto itu penting untuk masa depan dirinya. Dikarenakan di masa depan nanti Yuto akan berpacaran dengan seseorang dan ini merupakan latihan untuk kencan pertama Yuto. Dengan kebaikan yang Kubaru berikan pada dirinya, Yuto sempat berpikir apa Kubaru ingin menjadi pacarnya. Mendengar hal itu, Kubaru langsung membantahnya dengan bilang kalau ia tidak suka dengan Yuto. Yuto pun sedikit kaget sekaligus bingung mendengar pernyataan Kubaru barusan. Kemudian Kubaru mengaku kalau dirinya tidak tertarik dengan hubungan romantis. Terlebih dirinya belum lama mengenal Yuto dan rupanya Kubaru hanya menganggap Yuto sebagai bonekanya saja yang bisa ia mainkan sesuka hati. Walaupun begitu, kencan mereka masih berjalan dengan normal seperti biasanya. Singkat waktu, saat mereka selesai kencan dan mereka akan berpisah, tiba-tiba Yuto mendapat telepon dari ayahnya. Saat diangkat, si ayah langsung memarahi Yuto sebab ia tahu kalau hari ini Yuto bolos sekolah. Bukan hanya itu, ayahnya malah menyuruh Yuto untuk jangan pulang ke rumah dan menjadi gembel saja di pinggir jalan. Dari sini kita tahu kalau masalah Yuto bukan hanya sekadar dibully di sekolah saja, tapi juga masalah di keluarganya. Melihat Yuto yang dimarahi ayahnya, Kubaru meminta maaf sebab dirinya lah yang mengajak Yuto untuk bolos sekolah. Dan Kubaru juga bilang kalau Yuto tidak suka tinggal dengan ayahnya, kenapa ia tidak pergi saja dari rumah dan bergantung pada dirinya. Yuto pun menolak hal itu dikarenakan Kubaru yang tidak menyukainya. Jadi Yuto meminta Kubaru agar jangan sok perhatian pada dirinya. Mendengar hal itu, Kubaru menjelaskan ia memang tidak tertarik dengan hubungan percintaan. Akan tetapi niatnya yang ingin menolong Yuto, apa itu masih belum cukup bagi Yuto. Mendengar pernyataan itu membuat Yuto langsung baper dan jatuh cinta pada Kubaru. Singkat cerita, Kubaru mengajak Yuto untuk pergi ke apartemen miliknya. Lalu saat mereka menonton film, tiba-tiba HP Yuto kembali bunyi. Dan ternyata itu ayah Yuto yang kembali memarahinya. Sebab si ayah tahu keberadaan Yuto dari pelacak GPS yang ada di HP milik Yuto. Dirasa situasi semakin tidak kondusif, Kubaru berencana untuk menemui ayahnya Yuto yang sudah berada di depan apartemen miliknya. Dan benar saja, baru saja keluar, si ayah malah amuk-amukan gak jelas dengan menuduh kalau Kubaru adalah seorang yang gak benar, yang suka menggoda anaknya. Lalu tanpa diduga, Kubaru malah menawarkan uang 1 juta yen dengan syarat si ayah menyerahkan Yuto pada dirinya.
Ayah Yuto pun sangat kesal sebab ia merasa kalau Kubaru sedang mengejek dirinya. Bukan hanya itu, si ayah malah mengatakan kalau uang yang Kubaru dapat itu merupakan hasil dari menjual tubuhnya. Melihat sikap ayahnya Yuto yang seperti itu, membuat Kubaru yakin kalau ayahnya Yuto tidak bisa menjamin kebahagiaan Yuto. Lalu Kubaru kembali meyakinkan si ayah kalau dirinya bisa menjamin kebahagiaan Yuto di bawah kendalinya. Tapi tetap saja si ayah tidak percaya dan menganggap kalau ucapan Kubaru itu hanyalah omong kosong, lalu meminta Kubaru untuk membuktikannya. Kemudian Kubaru malah menelepon ayahnya yang merupakan CEO dari perusahaan di mana ayahnya Yuto itu bekerja, dan tanpa ayah Yuto juga dirinya malah langsung dipecat dari perusahaan tersebut. Kemudian Kubaru kembali menawarkan kalau ayahnya Yuto mau menerima uang darinya, maka ia bisa memikirkan untuk mempekerjakan ayahnya Yuto kembali. Terlihat ayah Yuto yang tadinya berlagak sok keras kini meminta maaf pada Kubaru dan terpaksa menerima uang tersebut, yang membuat Yuto sepenuhnya ada dalam kendali Kubaru. Setelah masalah dengan si ayah selesai, mereka pun kembali melanjutkan nonton film yang tadi sempat tertunda. Dikarenakan di film itu banyak adegan romantis, secara tiba-tiba Kubaru mengajak Yuto untuk bergandengan tangan. Bukan hanya itu, Kubaru juga menawarkan Yuto untuk berciuman. Karena Yuto kuat iman, ia menolak ajakan itu. Terlebih dirinya dengan Kubaru tidak ada hubungan apapun. Lalu Yuto meminta Kubaru agar lebih menghargai dirinya. Kubaru pun setuju dengan hal itu. Tapi untuk menjamin kebahagiaan Yuto, besok Kubaru akan mencarikan kandidat yang akan menjadi pacarnya Yuto. Singkat cerita, saat di sekolah, Kubaru akan menjalankan rencananya untuk mencari gadis yang cocok untuk Yuto. Sebelum itu, Kubaru menanyakan, apa ada gadis yang Yuto sukai selama ini? Yuto pun mengungkapkan bagaimana ia bisa menyukai seseorang, sebab selama ini dirinya dibully oleh teman-temannya. Di tengah perbincangan, Kubaru melihat seorang gadis yang kesulitan menghapus tulisan di papan tulis. Kemudian Kubaru meminta Yuto untuk menjadi pahlawannya, dan Yuto pun langsung menawarkan bantuan pada gadis tersebut. Melihat ada cowok yang membantunya, membuat gadis tersebut sedikit baper dibuatnya. Setelah itu, Yuto mengatakan pada si gadis kalau perlu sesuatu, maka Yuto siap untuk menolongnya. Dari pandangan Kubaru, sepertinya gadis tersebut mulai menyukai Yuto. Singkat waktu, saat jam istirahat, terlihat Yuto sedang melakukan piket sendirian. Di saat itu pula, ia didatangi oleh gadis tadi yang ternyata nama gadis tersebut adalah Aihara. Sekali lagi, Aihara mengucapkan terima kasih pada Yuto sebab sudah membantunya tadi. Bisa kita lihat kalau Aihara ini adalah gadis pemalu dan juga polos. Itu terlihat saat ia gugup saat berbicara dengan orang lain. Padahal Aihara hanya ingin mengajak Yuto untuk pulang bareng. Yuto pun sedikit kaget dengan hal itu. Dengan dada yang panik, Aihara mengungkapkan kalau ada toko donat baru di dekat stasiun, tapi ia tidak punya teman untuk pergi ke sana. Jadi ia mengajak Yuto untuk menemaninya nanti. Yuto pun setuju dengan ide tersebut. Mendengar hal itu membuat Aihara senang dan tidak sabar menunggu momen tersebut. Lalu saat Aihara pergi, tiba-tiba Kubaru muncul di belakang Yuto. Kubaru merasa senang sebab Yuto sudah bisa berkencan dengan gadis yang menjadi kandidatnya. Tapi di sisi lain, Yuto merasa bingung dengan hal itu, dikarenakan ini bisa menjadi cinta segitiga antara Yuto, Kubaru, dan juga Aihara. Kemudian sebelum Yuto pergi, Kubaru memberinya earphone agar Kubaru bisa memberi arahan pada Yuto saat mereka pergi kencan nanti. Singkat cerita, saat Yuto dan Aihara pulang bareng, Kubaru mulai memberi arahan agar Yuto bertanya apa Aihara suka pada donat. Aihara pun bilang kalau ia sangat menyukai donat. Semua gerak-gerik dan perkataan Yuto masih dalam arahannya Kubaru, dari obrolan sampai rencana untuk mentraktir Aihara. Dan benar saja, itu membuat Aihara langsung dibuat baper oleh Yuto dan langsung menanyakan apa Yuto sudah punya pacar. Yuto pun mengaku kalau selama ini ia tidak punya pacar, dan bisa kita lihat sambil memasang wajah menyeramkan, Aihara mengatakan, syukurlah kalau Yuto tidak punya pacar, sebab kalau Yuto punya, maka Aihara akan membuat Yuto menyesal. Dan siapa sangka
Di balik wajah polosnya, ternyata Aihara merupakan cewek yandere. Lalu, yang lebih mengejutkan lagi, Aihara sepertinya sadar kalau ucapan dan gerak-gerik Yuto sedari tadi bukanlah asli dari Yuto. Kemudian, Aihara menanyakan kenapa dari tadi Yuto menggunakan earphone di telinganya. Takut dikira congean, Yuto pun langsung melepas earphone tersebut, sehingga koneksinya dengan Kubaru terputus. Lalu Yuto beralasan kalau earphone yang ia pakai hanya untuk mendengarkan musik. Setelah mendengar hal itu, Aihara malah mengajak Yuto untuk pergi ke rumahnya. Karena merasa tidak enak dengan kejadian barusan, Yuto pun setuju saja dengan ajakan tersebut. Singkat waktu, Yuto tiba di rumahnya Aihara. Lalu Aihara mengaku kalau ia tinggal sendirian dan meminta Yuto agar menganggapnya seperti rumah sendiri. Kemudian Yuto pun duduk untuk menunggu Aihara yang sedang mengambil minuman. Tapi tiba-tiba, ya, tanpa diduga, Aihara muncul dari belakang Yuto dan langsung memukulnya sampai ia pingsan. Dan akhirnya rahasia Yuto yang diberi arahan oleh Kubaru pun terbongkar. Karena sudah berani berbohong, kini Aihara akan menghukum Yuto dengan tangannya sendiri. Sesaat kemudian, Yuto pun sadar dari pingsannya. Ia dibuat bingung kenapa dirinya bisa terikat di atas kasur. Setelah menengok, ternyata Aihara sudah berada di atasnya, yang hanya menggunakan pakaian dalam saja sambil menenteng pisau. Alasan Aihara membuka seragamnya itu karena ia tidak ingin pakaiannya kotor terkena cairan merah saat dirinya mengeksekusi Yuto. Itu ia lakukan sebab Aihara mengira kalau Yuto hanya bermain-main saja pada dirinya. Aihara juga mengaku kalau dirinya mempunyai kepribadian ganda, yang dimana yang merasuki tubuh Aihara saat ini adalah kakaknya yang sedang melindunginya. Kemudian kita dibawa flashback saat Aihara masih kecil, yang dimana ia sering disakiti kedua orang tuanya, sampai-sampai orang tuanya itu mengurung Aihara di dalam gudang yang gelap. Di tengah kepanikan itulah datang sosok kakak yang merasuki tubuhnya dan berjanji akan melindungi Aihara. Dan kini ia tidak terima sebab Yuto sudah mempermainkan perasaan adiknya. Dengan nada yang mengintimidasi, ia langsung mengancam Yuto dengan menggunakan pisau. Kemudian saat akan melakukan aksinya, tiba-tiba ada seseorang yang berusaha membuka pintu rumahnya Aihara. Dan siapa sangka itu adalah Kubaru. Bukannya menolong Yuto, Kubaru malah mengira kalau Yuto akan melakukan mantap-mantap dengan Aihara. Yuto mengatakan kalau itu tidak seperti yang Kubaru bayangkan. Aihara pun sadar kalau Kubaru adalah sosok wanita yang memberi arahan saat Yuto tadi kencan bersama dirinya. Kubaru pun mengakui hal itu dan meminta maaf telah membuat Aihara kecewa. Kubaru mengatakan alasan ia melakukan hal tersebut dikarenakan Kubaru hanya ingin memberi pengalaman cinta sebenarnya dan juga ingin melihat Yuto mempunyai kehidupan yang bahagia. Melihat Aihara yang lengah, Kubaru pun berhasil merampas pisau yang ada di tangannya. Lalu Kubaru menawarkan Aihara kebahagiaan darinya. Daripada Aihara kesepian, lebih baik Aihara menjadi boneka Kubaru saja, sama seperti Yuto. Walaupun tidak masuk akal, akan tetapi Aihara menyetujuinya dan akan menuruti perkataan Kubaru. Lalu tanpa berlama-lama, Kubaru menyuruh Aihara untuk mencium Yuto. Sebab kalau Aihara menuruti perintahnya, maka Aihara akan menemukan kebahagiaan. Setelah Aihara puas mengokop Yuto, kini giliran Kubaru yang akan menghukum Yuto. Sungguh linu. Tanpa diduga, Kubaru malah menindik lidahnya Yuto. Itu ia lakukan sebab tadi Yuto mematikan teleponnya tanpa seizin dirinya. Singkat cerita, setelah menindik Yuto, Yuto merasa kalau Kubaru adalah iblis yang menyerupai wanita. Namun, setelah hukuman yang diterima Yuto, Kubaru memberinya sedikit pelukan hangat agar Yuto merasa tenang. Kemudian, Kubaru mengungkapkan kalau ingin merasakan cinta yang sesungguhnya, maka mereka harus berbagi perasaan. Entah sudah gila atau bagaimana, Kubaru malah mengajak Aihara dan Yuto untuk melakukan mabar bertiga bersama dirinya. Dan terlihat Yuto hanya bisa pasrah saat tahu kalau dirinya sebentar lagi akan diobok-obok oleh dua cewek tersebut. Lalu saat Yuto mulai di-unboxing oleh mereka berdua, tiba-tiba datanglah seorang pria
yang ternyata itu adalah ayahnya Kubaru. Si ayah pun syok parah melihat kelakuan anaknya itu. Lalu dengan santainya, Kubaru malah bertanya bagaimana si ayah bisa menemukan dirinya. Ayah Kubaru pun mengatakan kalau ia tahu tempat ini sebab ia melacak GPS yang ada di ponsel milik Kubaru. Kemudian si ayah meminta penjelasan tentang apa yang terjadi saat ini. Kubaru yang stres malah menjawab, apa ayah tidak bisa melihat ada seorang wanita dan pria yang terbaring di tempat tidur. Dirasa tingkah anaknya itu yang sudah kelewat batas, si ayah pun langsung menghentikannya, lalu menasihatinya agar Kubaru jangan melakukan hal semacam itu. Terlebih Kubaru masih perawan dan belum menikah. Kemudian Kubaru menyuruh ayahnya itu untuk tenang, sebab Kubaru hanya ingin melihat Yuto bahagia. Jadi si ayah tidak perlu khawatir dengan hal itu. Ayahnya pun tidak percaya dengan ucapan anaknya itu. Kemudian ayah Kubaru pun membebaskan Yuto dan akan mengantarkannya pulang. Melihat hal itu, Kubaru malah mengaku kalau Yuto saat ini tinggal seatap bersama dirinya. Mendengarnya membuat si ayah kaget dan langsung mengajak Yuto untuk berbicara empat mata. Singkat cerita, saat di mobil, ayah Kubaru mulai menginterogasi Yuto. Dengan nada yang mengintimidasi, si ayah mengatakan kalau ia bisa menghabisi Yuto jika ia mau. Jadi ia meminta Yuto untuk menjawab pertanyaannya dengan jujur. Apa hubungan Yuto dengan Kubaru? Sambil mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, ayah Kubaru memberitahu kalau sebentar lagi di depan ada tikungan tajam. Jadi Yuto harus menjawabnya dengan benar. Lalu Yuto mengaku bahwasanya mereka cuma sampai tahap berciuman saja. Mendengar hal itu jelas membuat ayah Kubaru semakin emosi dibuatnya. Karena masih sayang pada nyawanya, Yuto mulai bercerita kalau sebenarnya Kubaru sudah menyelamatkan hidupnya saat dirinya akan melompat dari atap sekolah. Oleh karena itu, Yuto menghormatinya karena cuma Kubaru yang bisa menyelamatkan dirinya di situasi tersebut. Dan Yuto juga ingin membuat Kubaru merasa bahagia. Sebab sibuk mengobrol, mobil mereka malah menerobos pembatas jalan. Dan akhirnya ayah Kubaru pun mengcosplay menjadi Dominic Toretto saat mobilnya terjun bebas ke jurang. Apakah mereka akan baik-baik saja? Nanti kita akan lanjutkan ceritanya di part yang kedua. Tapi kalau viewsnya rame, bagi kalian yang suka dengan video ini, bisa kalian tekan saja tombol hype-nya. Oke lah, mungkin segitu dulu review manga kali ini, dan sampai jumpa lagi di video menarik lainnya.